yang belum kenal saya, nama saya Rahmat. Yang X-nya tadi mulai ini Pak Sirajuddin, Ketua DPD SPPS Jakarta Timur. Jadi seluruh Jakarta Timur di bawah koordinasi beliau. Di sini samping kiri saya ada Pak Jogi, katanya pemilihan ini bersifat sementara. Hampir 2 minggu tidak pernah berhenti dari awal pertemuan kami dengan teman-teman pengurus. Bagaimana caranya teman-teman bisa berjualan yang sudah 5 bulan tidak berjualan. Betul? Kami tidak pernah berhenti. Kepala kami jadikan kaki, kami jadikan kaki, jadikan kepala. Pikiran kami, audiensi kita lakukan kemana-mana. Pertemuan kota Dewan kirim surat ke DPRD DKI sudah kita lakukan. Terus kita suratkan ke Wali Kota Jakarta Timur juga sudah ada perangkat di bawahnya. Tapi tidak ada respon sama sekali. Alhamdulillah kemarin kita tidak ada kata lain, kita harus berhadapan dengan Satpol PP. Walaupun Satpol PP itu teman-teman kita juga gitu loh. Mereka nyampe ke saya, Pak Rahmat, kami juga gak mau ya, jadi sekali lagi saya minta perjuangan kita belum selesai. Yang kita akan lakukan ke depan, bagaimana PKT, PKN, BKT ini bisa dilegalkan, bisa ditata, bisa diayomi, bisa dimanusiakan sehingga strata kehidupan teman-teman yang ada sini jauh lebih baik, jauh lebih baik. Amin, amin, amin. Organisasi SPPS tidak membiasakan lagi mewacanakan relokasi. Saya sudah cerita kepada Bapak tadi ya, Bapak DPD, Ketua DPD. Saya pribadi tidak biasakan merelokasi teman-teman PKR. Sekali lagi, Satpol PP bukan musuh kita, sepakat? Sekali lagi, Satpol PP bukan musuh kita, sepakat? Yang tidak sepakat sama kita adalah orang-orang yang tidak membuka ruang dialog dengan kita bagaimana menyelesaikan persoalan BKT, yaitu Wali Kota Jakarta Timur. Setuju? Kalau Wali Kota, Pak anggota Dewan Pak Topas, kalau Pak Wali Kota pekan depan memang tidak membuka ruang dialog, kami akan duduk Gubernur DKI Jakarta, kami akan duduk Wali Kota supaya ruang dialog ini bisa ada penjelasannya. Ini kan gampang ceritanya, oke boleh keluar sekarang. Tapi bagaimana pekan depan, bagaimana bulan depan, mereka minta penjelasan. Lagi-lagi kita sampaikan ke anggota Dewan yang terhormat, mereka tetap pengen di sini dan tetap pengen dibina. Setuju? Itu saja pendapat saya. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan oleh ketum. Saya ucapkan terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Tidak ada kata lain. Anda mau menang, Anda harus bersatu. Anda mau menang, harus ada kompak. Tidak boleh dipecah belah. Apapun terjadi yang di lapangan, kalian harus kompak. Dengarkan instruksi pengurus, dengarkan instruksi serikat, dengarkan instruksi orang-orang yang dituakan di sini. Alhamdulillah, selanjutnya kalian harus dengarkan instruksi dari anggota Dewan. Apa yang kita akan ambil. Terima kasih teman-teman semua. Saya lagi mari kita PPL. Putra putri PKL Indonesia. Bersatu padu. Demi kepentingan ekonomi bangsa. Demi kepentingan para pejuang ekonomi rakyat. Kami PKL Indonesia. Bersatu. Melawan hal-hal yang menjajah kami. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sengaja memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di siang yang cerah ini di apa ini namanya? Sentral WKT dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan menjembataninya. Itu adalah tugas saya hari ini. Yang saya hormati Ketua Paguyuban, teman-teman dari Paguyuban PKL, teman-teman dari Paguyuban 51, Bapak Ibu yang saya sayangi menjadi saya kesenangan kepada saya. Awalnya saya kontak-kontakan dengan Pak Rahmat. Saya pikir itu kita mau ngobrol-ngobrol santai. Ternyata luar biasa semangat bakar saya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui ada dalam Perda tentang pemerintahan daerah di IJ dan K, tugas dewan adalah menyerap aspirasi masyarakat dan wajib menyelesaikan secara moral dan politis. Jadi anggota-anggota dewan Bapak Ibu pilih juris ada di dapur kita di daerah kita ini ada 10. 10 itu wajib menyerap aspirasi kita dan menyelesaikannya secara moral dan politis. Jadi saya mewakili teman-teman dari DPRD, mungkin mereka ada kesibukan yang masih mengalami teman-teman kita di luar sana kan masih banyak saudara-saudara yang belum pernah bangun dengan kita. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya singkat aja, kenapa saya di sini? Singkat landasan saya. Saya meyakini kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi. Jadi kalau ada oknum-oknum seperti wali kota, anggun tidak mau bicara dengan kita sikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah memikirkan maaf, ini bukan provokasi, tapi ini bentuk semangat di mana kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi, setuju nggak? Jadi kalau jangan ada teman-teman tolong nantikan juga jangan ada yang mempolitisir kata-kata saya ini. Karena nanti ada pihak yang menjadikan mempolitisir kata-kata saya menjadi provokasi ulang. Begitu ya, teman-teman ini saksi semua ya. Ketika perjuangan ini jalan, saya jangan teman-teman. Insya Allah saya akan selalu jalan teman-teman. Jadi pertama, saya sudah memikirkan hal ini jauh-jauh hari. Saya pernah dengan Pak Ahok dari itu. Saya bilang Pak Ahok, kita stoplah bicara sama teman-teman PKL. Coba kita tata, kita kelola, kita kerjasama. Ini akan menjadi pasar terpanjang se-Asia Tenggara. Ini kalau ini menjadi pasar terpanjang se-Asia Tenggara. Bukan kita doang yang makmur. Negara sudah makan ekonomi berangkat ke atas. Rupiah kita juga berangkat ke atas. Ini menjadi prestasi pemimpin. Kalau mereka paham, ini akan menjadi prestasi Pak Anies paham. Ini akan menjadi prestasi Pak Anies. Siapapun. Betul nggak? Jadi saya sudah bicara dengan Pak Rahmat. Saya sudah telepon langsung wali kota. Saya bilang Pak Wali harus membuka ruang diskusi dengan teman-teman saya. Pak Wali bilang 1 dan 2 hal. Saya akan desak. Saya akan menggunakan hak saya tadi tentang perda tadi. Jika Pak Wali juga tidak membuka ruang, izinkan saya menghubungi teman-teman langsung ke gubernur. Saya sudah menyiapkan surat normatifnya. Saya menyurat ke gubernur. Nanti kita datang rame-rame, tapi perwakilan untuk saya masuk dalam ngomong Pak Gubernur. Kita jelasin Pak Gubernur. Di sini juga ada saudara-saudara kita yang bergantung hidup di PKL kira-kira gitu ya. Dan kita bantu sadarkan teman-teman kita di pemerintahan. Kalau memang mereka selama ini kurang sadar, kita sadarkan. Di sini ada segelintir masyarakat DKI yang memang perlu diperhatikan hak-haknya. Teman-teman punya hak. Tadi seperti yang Bapak katakan ada di Perpres. Bahkan di Perpres tadi disebutkan teman-teman bukan hanya di bukan hanya tidak boleh khusus. Bahkan teman-teman harus dikasih buku, dikasih medal. Kita sadarkan kembali, kesadaran kembali yang akan mengatakan mereka tentang peraturan presiden, tentang
terbuka di depan para membernya gitu ya, setuju ya? Itu saya tidak bisa bertanya kepada silakan teman-teman mau ngomong apa saya serah dan kita buat formulanya agar kita sama-sama menuju jalan yang kita inginkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghalangi jualan aja. Kalau kita akses kalau saya keluarin. Makasih teman-teman, kita jaga jarak, jaga suasana, jaga tetap protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih Pak Toprak atas kedatangannya. Terima kasih teman-teman, Bapak-Bapak Ibu saudara saya kesenangan. Terima kasih Pak Thomas. Saya ucapkan pribadi terima kasih dan kita akan tetap berkomunikasi dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar. Pak Thomas diantar ke dalam. Bahwa kalau Pak Ketua Pak Ayo diantar Pak Ayo. Pak Ketua diantar. Sini antar Pak Thomas saja. Bawa pengurus yang diantar sampai ke mobil beliau. Ini menjadi pikiran hati kita ini gak tenang karena surat aja belum nyampe. Nah, sedangkan kawan-kawan ini 5 bulan itu kan udah waktu yang cukup lama untuk tidak berjualan. Bahkan banyak yang teman-teman yang nelpon, yang nanya gimana. Nah, minggu besoknya lagi kita mau ngasar surat, ada anggota dewan yang meninggal lagi. Coba. Katanya COVID. Ya, dari PKS kan mungkin dengar bapak sekalian. Itu enggak lagi. Nah, akhirnya di minggu berikutnya, minggu yang kemarin baru kita bisa antar surat. Itu bukan dikirim Pak, diantar langsung. Nah, dalam kondisi yang ya orang masih jaga jarak. Kita ngantar surat pun mungkin kalau kata kasarnya orang tua itu, saya berpikir Pak Ketua, bagaimana caranya ini kalau kita nunggu 4 hari untuk masalah menunggu audiensi ini, panggilan tentang surat ini kayaknya agak lama. Kawan-kawan di bawah ini udah nggak sanggup, udah nggak sabar nunggu 4 hari ini. Saya sampaikan, nah oke, kita cari jalur yang lain yang lebih cepat. Nah akhirnya Pak Ketua kita ini perjuangan kita bukan hanya sampai sini kawan-kawan, teman-teman sekalian ya, tapi akan terus panjang. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak program-program yang teman-teman harus dapatkan ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk keberlangsungan dan keberadaan ekonomi rakyat. Nah, saya harap kita semua bisa tetap bekerja sama, kita semua bisa solid ya, paguyuban apalagi ya, supaya bisa berkesinambungan dan sampai dengan anak cucu kita. Karena kalau jadi karyawan itu kan nggak bisa nurunin status bapaknya karyawan, tapi kalau kita pengusaha, ini kalian semua pengusaha nih ya, mudah-mudahan usahanya berkembang ya, dari PKL menjadi pengusaha lagi, jadi owner ya, terus bisa diwariskan ke anak. Ya saya kira gitu, demikian ya.